Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam. syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi at-tahirin at-tayyibin. Summa ila hadratin Nabi Adam wa ummina Hawa man tanasala bihima wa ila hadratin Qutbi Rabbani wal Ghawsi Samadani Syekh Abdul Qadir Jalani Abdul Tadi wa ila hadratin kulli wali wa yatilillah min masyariqil ardi wa magharibi barri bahri ana makana wa kana kainu wa khususan ila hadratin aimatil arba'atil mujtahidin Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i wa man muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa nahussu khususan ila musannif hadzal kitab Imam Ghazali At-Tusi wa khususan ila ustadina Syekh Muhammad Syekh Ahmad Zaini Dahlan bin Jakarta wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim nas'aluka ya Allah al-barakah wassalamah wal afiyah wal jaza wal karamah wa ilman nafi'ah sallallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Summamsah raqabataka. Kemudian basuhlah punuk engkau, leher belakang. Wakul dan berdoalah, Allahumma ya Allah, fukka raqabati, bebaskan leherku minan nari dari api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau minas salasili, dari rantai-rantai, wal aghlal, dan belenggu-belenggu. Para pemirsa, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah kita bahas oleh Mamang Kiai Haji Ustadz Mumu Munawi, kita sampai membahas kepada doa mengusap dua telinga terakhir. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya, sesudah doa mengusap dua telinga, kemudian adalah summam. Berikutnya Imam Ghazali mengarahkan summamsah raqabataka. Kemudian usaplah raqabataka, akan punuk leher. Dan lalu berdoa. Doanya ini sebenarnya pembebasan dari api neraka. Hanya kitab ini kalau melihat sesudah dua telinga, mestinya mengusap sebagian kepala ya. Tapi ini ada teks yang hilang. Ya, mungkin ini kita lanjutkan saja menurut teks hadis ini, teks kitab ini. Summamsah raqabataka ini dilakukan sebenarnya mengusap sebagian kepala, sesudah mengusap leher ini, sesudah mengusap sebagian kepala. Nah, mengenai mengusap sebagian leher ini, punuk ini juga saya menemui di kitab Bidayatul Hidayah ini. Tapi di kitab-kitab fikih yang lain, yang pendek-pendek, itu jarang mengemukakan mengusap sebagian leher atau punuk belakang. Berikutnya, summaghsil rijlakal yumna. Kemudian basuhlah rijlakal yumna, akan kaki kanan. Bahasanya mamang-mamang coba melihat. Coba kita lihat.
Kalau leher dan kepala itu bahasanya summamsah rokobataka atau summamsah roksaka. Wah, Itu cukup dengan cara tangan dibasahi, lalu diusapkan, itu cukup. Tapi kalau summalsil, kalau membasuh, itu air harus mengalir. Nah, di dalam wudhu ini, yang harus mengalir itu air ke muka, itu bahasanya juga irsil, ke tangan, dua tangan itu irsil, yang mengusap itu sebagian kepala, dan sebagian dan leher ini, punuk belakang. Kaki juga summaksil. Jadi air harus mengalir. Summaksil rijakal yumna, kemudian basuhlah rijlakal yumna akan kaki yang sebelah kanan. Summal yusra, kemudian kaki yang sebelah kiri. Ma'al ka'baini, termasuk dua mata kaki. Jadi dua mata kaki itu masukkan, jangan batasnya mata kaki, tapi ma'a. Ma'a itu dua mata kaki itu harus. Jadi ini bagian dari yang wajib. Wa khallil, dan sela-selailah bihin siril yadil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Bayangkan ya Mamang, karena kita tidak praktek langsung ini. Jadi jari kelingking tangan kiri itu menyela-nyela asobi'a rijlikal yumna, akan jari-jari kaki kanan engkau. Mubtadi'an min hinsiriha, dimulai dari jari kelingkingnya kaki. Hatta tahtima bihin siril yusra, sampai engkau akhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Baik, kita bayangkan ketika membasuh kaki kanan, jangan lupa diusap. Jadi air mengalir ke kaki dengan mata kaki itu, dibasuh dengan tangan, jadi digosok dengan tangan, kanan kiri. Nah, ketika menyela-nyela, gunakan kelingking tangan kiri untuk dimasukkan ke sela-sela kelingking kaki kanan. Sela-sela kelingking, terus sela-sela jari manis, sampai sela-sela ibu jari kaki kanan. Ini semua dengan ujung jari kelingking tangan kiri. Nah, untuk yang kaki kiri, di sela-selanya mulai dari sela-sela jempol kaki kiri dengan kelingking tangan kanan. Oke. Lalu terus sela-sela ibu jari kaki kiri, terus diakhiri dengan sela-sela kelingking kaki kiri. Nah, semuanya itu pakai kelingking tangan kanan. Jadi hatta tahtima bihin siril yusra, sampai engkau akhiri proses mencuci kaki itu di posisi jari kelingking kaki kiri. Watudhilul isba'a min asfalan. Dan engkau masukkan jari-jari itu dari bagian bawahnya. Itu dibayangkan ya, karena kita tidak praktek, dibayangkan. Kalau ngaji dulu bisa bertatap muka itu, nah kita bisa berdiri lalu dipraktekkan, menyela-nyela kaki, jari kaki dengan kelingking tangan kiri dan kelingking tangan kanan. Wakul, dan berdoalah. Allahumma ya Allah, sabbit qadamayya, tetapkanlah dua tapak kakiku, alas sirati, di siratal mustaqim, yauma tazillul aqdamu finnar, pada hari tergelincir tapak-tapak kaki ke neraka.
Ini juga doa kita minta diselamatkan dari api neraka melalui tidak tergelincirnya kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa kadzalika, dan demikian juga tagsilul yusra, basuhlah kaki yang kiri, wa taqulu, dan berdoalah, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, antazilla qadami, dari terpeleset tapak kakiku, alas sirati, ketika meniti jembatan Shiratal Mustaqim, yauma tazillu aqdamul munafikin wal musyrikin. Dalam kitab yang gundulnya ada tambahan doanya. Yauma tazillu, pada hari terpeleset, aqdamul munafikin wal musyrikin. Tapak-tapak kakinya orang munafik dan orang musyrik. Warfa'il ma'a ila ansofis saqaini, dan tinggikan basuhan air itu sampai tengah-tengah. Dan pemirsa sekalian, di dalam kitab yang lain diterangkan ada definisi yang namanya ghurran muhajjilin. Jadi umatnya Rasulullah ini karena bekas air wudhunya itu terkenal dengan sebutan ghurran muhajjilin, yang bercahaya-cahaya anggota wudhunya. Nah, karena itu penting untuk menyempurnakan membasuh tangan itu sikutnya supaya dilebihi, kalau bisa sampai tengah-tengah lengan. Nah, ketika membasuh kaki, kalau Imam Ghazali mengajarkan sampai tengah-tengah betis. Nah, ini sunnah sampai lutut itu masuk. Sehingga cahaya kita kelak bekas air wudhu semakin banyak yang terbasuh anggota wudhu, seperti yang dicontohkan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau tangan sampai sikut masuk, bahkan sampai tengah-tengah lengan, kalau kaki lutut masuk sampai sedikit di atasnya lutut. Nah, besok di hari kiamat, umat Rasulullah salah satunya dikenali dengan ini, ghurran muhajjilin, yang bercahaya-cahaya, bekas basuhan air wudhu pada anggota tubuhnya. Wara'i takroro salasan, dan jagalah mengulanginya ketika membasuh atau mengusap itu salasan 3 kali, fi jami'i af'alika, di dalam seluruh perbuatan wudhu engkau. Memang kemarin kita bahas bahwa kalau kurang dari 3 kali itu makruh karena menyalahi sunnah, kurang dari sunnah. Kalau lebih dari 3 kali itu makruh karena posisi memakai air berlebihan, israf. Fa'idha farokta minal wudu'i, apabila kamu sekalian telah selesai dari wudhu, fakul, maka berdoalah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah illallah, kecuali Allah. Wahdahu maha esa Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali engkau. Amil tusu'an, aku telah berbuat buruk, wa dhalamtu nafsi, dan aku sering zalim kepada diriku sendiri. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepada engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau at-tawwabur rahim, maha penerima taubat, ar-rahim, maha kasih sayang. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan aku,
minat tawwabina, termasuk orang-orang yang bertobat. Waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin, termasuk golongan orang-orang yang disucikan. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadika sholihin, termasuk golongan hamba-hamba Engkau yang soleh-soleh. Waj'alni, dan jadikan aku saburon, sebagai orang yang sabar, syakuron, sebagai orang yang selalu bersyukur. Waj'alni, dan jadikan aku al-quruka, aku selalu berzikir kepada Engkau, zikron kasiron, dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka, dan aku selalu bertasbih kepada Engkau, bukrata wa asila, di pagi hari dan sore hari. Nah, ini yang penting, Mama sekalian, pemirsa. Dawuhnya Imam Ghazali. Faman qara'a hadhihi da'awati fi wudu'ihi, maka barang siapa membaca doa ini ketika wudunya, kharajat, pasti keluar. Jadi Imam Ghazali itu memakai bahasa pakai fi'il madhi. Kharajat. Kharajat itu bagian dari fi'il madhi. Kharaja yakhruju. Itu menunjukkan arti pasti dengan fi'il madhi. Padahal kan ini diserahkan kepada Allah kan sebenarnya. Semua kesalahan itu diampuni. Tapi beliau pakai kharajat. Pasti keluar jami'u khotoyahu, seluruh kesalahan-kesalahannya. Min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya. Wa hutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan dicap, diberi tanda wudunya itu bi khatamin, dengan suatu tanda. Wa rufi'alahu tahtal arsy, dan diangkatkan bagi orang yang berwudu itu tahtal arsy, di bawah arsy, pahalanya. Fala yazalu yusabbihullaha ta'ala, maka senantiasa dicatat orang yang berwudu seperti itu. Fala yazalu, maka senantiasa dicatat yusabbihullah ta'ala, seperti bertasbih kepada Allah ta'ala. Wa yuqaddisuhu, dan mensucikan Allah ta'ala. Wa yuktabu lahu sawabu dzalika, dan ditulis pahalanya yang seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ditulis bertasbih, ditulis mensucikan Allah SWT, dari mulai wudhu yang sempurna itu sampai hari kiamat, bertasbih terus-menerus. Nah, maka memang ini yang salah satu yang menjadi rahasia mencapai kewalian adalah didawuhkan oleh Imam Ghazali melakukan sunnah-sunnahnya. Di antaranya sunnah-sunnah wudhu. Coba bayangkan para pemirsa dan omong sekalian, kalau kita setiap hari wudhu yang sempurna dengan doa-doanya, dicatat oleh Allah, gugur kesalahan-kesalahannya, dan dicatat terus bertasbih, berarti pahala terus mengalir sampai dari kiamat. Nah, orang yang terus-menerus kesalahannya diampuni, terus-menerus melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dengan melakukan sunnah, ini jalur yang diajarkan oleh Imam Ghazali untuk menuju menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Lakukan sunnah-sunnahnya. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan yang harus dijauhi ketika kita berwudu. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Dan jauhilah ketika engkau berwudu 7 perkara. La tangfut yadaika faturossal ma'an. Fatarussal ma'an. La tangfut yadaika. Jangan engkau mengipatkan 2 tangan engkau. Fatarussal ma'an. Maka engkau akan memercikkan air. Kenapa ini makruh dilakukan? Bahkan di dalam keterangan kitab yang lain itu menghanduki atau mengeringkan air tetesan wudu itu makruh, man. Sebab apa? Ada hadis kalau tidak salah, tetesan air
wudhu yang sempurna yang diterima oleh Allah itu lalu menjadi malaikat-malaikat. Nah, kalau dihandui kan jadi tidak menetes. Jadi mengusap terus mengipratkan air itu juga makruh, hindari. Lalu mengandui air bekas wudhu itu juga hindari. Karena itu makruh. Ini bagian yang pertama oleh Imam Ghazali, jangan dilakukan ketika wudhu. La tangfut yadaika, jangan engkau kipatkan dua tangan engkau. Fatarus salma, maka engkau akan memercikkan air kemana-mana. Wala taltim wajhaka warosaka bil ma'i latman. Wala taltim. Sebentar. Jangan engkau pukulkan. Jangan engkau tapukkan. Wajhaka, akan wajah engkau. Waroksaka, dan kepala engkau. Bilma'i, dengan air. Latman, dengan pukulan yang keras. Jadi kalau wudhu itu sambil mukul muka, sambil mukul kepala itu jangan. Itu makruh. Entah karena mungkin sambil pijet, wudhu sambil pijet, muka dipukul-pukul gitu. Itu jangan dilakukan, itu makruh. Wala tatakallam fi asna'il wudhu'i, dan jangan berkata-kata di tengah-tengah wudhu. Ada orang wudhu ditanyain, ya sudah jangan menjawab. Itu sering kalau di pondok itu orang wudhu ditanyai, "Mang, ini terus dijawab." Jangan. Kalau sudah ngaji tentang bab wudhu jangan dijawab. Sesudah wudhu selesai berdoa baru dijawab. Wala tazid fil ghusli ala salasa marratin, dan jangan engkau tambahi di dalam membasuh lebih dari 3 kali. Ini yang dilarang juga oleh Imam Ghazali. Makruh ya. Bahkan kemarin kalau lebih dari 3 kali bisa jatuhnya haram kalau airnya air wakaf. Wala tuksir sabbal ma'i min ghairi hajatin, dan jangan engkau perbanyak menuangkan air tanpa perlu. Bimujarrodil waswasati, karena semata-mata waswas. Ini larangan Imam Ghazali ini tentang waswas ini. Oh, ini ada nama setannya ini. Kemarin saya menyampaikan bahwa nama setannya setan waswas, tapi ini ada namanya. Falil muwaswasina syaitonun. Untuk orang-orang yang waswas, syaiton itu ada satu setan yang bertugas khusus menggoda dan mentertawakan. Yadhaku bihim, mentertawakan mereka yang waswas. Yuqalu lahu al-walhan, yang disebut dengan nama setan walhan namanya. Wala tatawaddo bil ma'il musammas, dan jangan engkau wudhu dengan air yang terbuka yang disinari oleh matahari langsung. Air yang musammas ini memang air yang terkena sinar matahari langsung itu lama-lama airnya kalau tidak dibersihkan baknya lalu menjadi berlumut, keluar lumut hijau biasanya kalau di daerah Indonesia. Kemudian air ini suka menyebabkan penyakit gatal-gatal, namanya baros kalau di dalam istilah ilmu fikih. Penyakit baros, penyakit gatal-gatal bahkan belang. Nah ini makruh air yang musammas itu. Wala minal awanis sufriyati, dan jangan juga dari wadah yang terbuat dari kuningan, sufriyati. Logam kuningan itu wadahnya juga makruh kalau dipakai untuk berwudu. Fahadhihi sab'atu, maka inilah yang 7, makruhatun fil wudu. Itu makruh dilakukan ketika wudu. Wa fil khabari, dan ada satu hadis, anna man dzakarallaha ta'ala, sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala,
inda wudu'ihi, ketika wudunya. Tahharallaha jasadahu kullahu. Maka dia seperti disucikan oleh Allah jasadnya kullahu, seluruhnya. Bayangkan ini, Man. Jasad seluruhnya menjadi dihitung suci oleh Allah, dan pahala dosa-dosanya menjadi berguguran, terus orang itu lalu dicatat seperti bertasbih dari mulai selesai wudhunya sampai hari kiamat. Masya Allah, wudhu yang sempurna ini. Wa man lam yadhkurillaha, dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah ketika wudhunya, lam yadhur minhu, tidak suci dari orang itu, illa ma asabal ma'u, kecuali bagian dari tubuhnya yang terkena air. Jadi bedanya antara orang yang berwudhu sempurna dengan doa, dengan zikirnya, itu seluruh tubuhnya dihitung suci. Ini menurut hadis ya, kata Imam Ghazali. Tapi kalau nggak pakai doa-doa, itu cukup yang dihitung suci anggota bagian wudhunya saja. Maka memang monggo kita sempurnakan ibadah kita dengan melakukan sunnah-sunnah ketika berwudhu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberi kesenangan untuk menyempurnakan ibadah dengan melakukan sunnah-sunnah. Saya kira cukup sampai di sini. Para pemirsa, mamang-mamang, kaji kita. Mudah-mudahan manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa pelajari, ulangi doanya kalau bisa dihafalkan, lalu dipraktekkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.